Hai semua, perkenalkan saya Devani Nerputri, NIM 2019 1050 1040. Halo semua, saya Erlita Mainanda Ayu, NIM 2019 1050 1058. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pasar monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan adanya kekuatan atau kekuasaan yang hanya dipegang oleh satu pihak saja, yang dapat menguasai pasar atau menguasai dan juga mendominasi dari kegiatan ekonomi. Harga yang ada di dalam kegiatan ekonomi, khususnya pada monopoli, ditentukan oleh penjual yang menguasai kegiatan ekonomi tersebut dan sering disebut dengan monopolis. Seorang monopolis dapat menentukan harga sesuai dengan barang yang akan diproduksi, sehingga monopolis dapat menaikkan harga ataupun menurunkan harga dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Pasar monopsoni merupakan pasar yang dimana di dalamnya hanya terdapat satu pembeli sebagai aktor korporasi dan berperan menjadi satu-satunya pelanggan serta dapat mengatur konten pasar. Di dalam pasar monopsoni sendiri, konsumen atau pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau pembeli tunggal barang atau jasa pada suatu pasar komoditas. Harga dalam suatu komoditas pasar dapat dikuasai oleh pembeli tunggal dan secara tidak langsung memberikan laba besar-besaran terhadap pihak yang menguasai pasar tersebut. Jadi, dalam pasar persaingan, pembeli dalam monopsoni berperan sebagai price maker sehingga dapat menentukan harga sendiri karena memiliki market atau monopsoni power dan tidak lagi menjadi price tag. Pasar oligopoli merupakan suatu tempat untuk kegiatan ekonomi atau jual beli yang di dalamnya terdapat beberapa jenis dan macam perusahaan. Dari banyaknya perusahaan tersebut berpengaruh terhadap ketergantungan para pengusaha terhadap pengusaha lainnya. Adapun jenis macam dari pasar oligopoli, yang pertama oligopoli murni, yaitu adanya kesamaan atau bersifat identik antara pengusaha dalam hal barang yang dijual atau diperdagangkan, misal rokok dan semen. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi, yaitu penjualan barang yang bersifat homogen atau sama dengan yang lain, namun tetap bisa dibedakan, seperti sabun, laptop, dan sepeda motor. Pasar oligopsoni merupakan keadaan di mana hanya memiliki sedikit pembeli. Pasar oligopsoni sendiri merupakan pasar yang memiliki dua atau lebih pelaku usaha yang berkuasa atau penerimaan pasokan dari pihak luar pasar atau pasar yang memiliki pembeli tunggal atas suatu produk. Pasar oligopsoni memiliki beberapa karakteristik, yaitu hanya terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar. Pada umumnya, pembeli tersebut merupakan distributor. Produk yang dijual merupakan produk bahan mentah atau barang setengah jadi. Harga produk cenderung stabil, jenis barang sedikit, dan pendapatan antara penjual dan pembeli merata. Kelebihan pasar monopoli. Pertama, semakin banyak kreativitas yang timbul dan dapat menyebabkan perkembangan atau kemajuan terhadap produk-produk maupun jasa yang ada di dalam pasar monopoli. Yang kedua, inovasi yang meningkat muncul karena para penjual berpikir adanya persaingan apabila produk yang dijual tidak sesuai dengan minat pembeli. Adanya hak cipta atau hak paten yang ada di pasar monopoli mengakibatkan tidak adanya pengakuan dari orang lain maupun perusahaan lain pada produk yang dijual. Kelebihan pasar monopsoni. Yang pertama, kualitas barang yang terjamin dengan harga yang cukup terjangkau.
Penjual akan selalu memperhatikan kualitas produk yang dijual. Apabila produk yang dijual memiliki kualitas yang rendah, maka hal itu dapat mempengaruhi penjualan produk, sehingga tidak akan ada yang datang untuk membeli. Yang kedua, meningkatnya inovasi dan ide baru. Untuk meningkatkan keuntungan yang lebih dengan biaya produksi yang lebih rendah, biasanya para pedagang membuat ide baru dengan produk yang lebih inovatif agar tetap menarik perhatian pembeli dan diminati. Yang ketiga, kemudahan menentukan harga. Pembeli akan sangat diuntungkan dalam konsep ini karena mereka memegang monopoli dalam hal harga sehingga dapat menentukan harga yang murah untuk kualitas yang bagus. Penjual mungkin akan sedikit merugi, tetapi mereka juga diuntungkan karena bisa menjual produknya. Kekurangan di dalam pasar monopoli, yaitu peluang adanya pasar gelap yang rawan terjadi. Perkembangan pasar gelap dan perdagangan barang ilegal disebabkan harga yang ditawarkan terlalu mahal atau pembeli kesulitan untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, eksploitasi konsumen dan pekerja sering terjadi karena banyak penjual atau perusahaan yang memproduksi produk harga lebih tinggi daripada biaya marginalnya, yang pada akhirnya penjual atau pengusaha memutuskan menjual dengan harga yang sangat tinggi, yang berdampak pada upah para pekerja yang lebih rendah. Kekurangan pasar monopsoni, yaitu tidak adilnya perilaku pembeli. Pembeli yang memegang penuh di dalam pasar seringkali menawar harga tanpa mempertimbangkan keadaan yang sedang dialami para penjual. Pembeli tidak ingin meningkatkan harga beli karena faktor inflasi. Padahal dalam proses produksi biasanya penjual melakukan dengan biaya operasional yang cukup mahal. Hal tersebut tidak sebanding dengan proses produksi yang dilakukan oleh penjual. Yang kedua, pembeli lebih cenderung cuek terhadap nasib penjual. Biasanya dalam konsep ini, para pembeli hanya memiliki sifat egois yang hanya menguntungkan terhadap dirinya sendiri. Dengan memiliki monopsony power, pembeli tidak wajib mendengar keluh kesah para penjual mengenai harga, biaya produksi, dan lainnya, sehingga memang lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga, permasalahan ekonomi yang menjadi tanggungan penjual. Pada pasaran monopsoni ini, pembeli tidak akan mengalami masalah ekonomi karena mereka telah mengambil banyak keuntungan untuk diri mereka. Tetapi para penjual atau produsen mengalami kendala berupa inflasi, deflasi, kelangkaan bahan baku, dan kesulitan produk lainnya. Kelebihan pasar oligopoli, yaitu kestabilan harga yang sangat menguntungkan bagi para pembeli dalam memenuhi kebutuhan. Produk-produk yang ada di pasar oligopoli mengalami perkembangan dengan munculnya inovasi-inovasi baru terhadap produk yang dijual dan sesuai dengan mengikuti perkembangan akan kebutuhan para pembeli. Pemerataan harga yang terdapat di dalam pasar oligopoli mengakibatkan persaingan para pengusaha tidak dirugikan karena keuntungan yang didapat relatif sama. Tersedianya berbagai macam barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Persaingan atau kompetensi pengusaha yang ingin memberikan kepuasan konsumen. Kualitas barang atau jasa semakin maju dengan adanya inovasi yang semakin meningkat. Kekurangan yang terdapat di pasar oligopoli, yaitu penentuan harga yang menyebabkan persaingan semakin besar. Sulitnya pengusaha baru untuk masuk ke dalam pasar oligopoli karena terdapat hak royalti dalam beberapa produk dan modal yang besar untuk dapat bersaing. Pemborosan sumber bahan ekonomi, kesulitan dalam pemerataan pendapatan, dan juga terjadinya eksploitasi yang terjadi terus-menerus atau berkelanjutan dalam kegiatan jual beli. Kelebihan pasar oligopsoni. Yang pertama, hak para penjual masih terlindungi dengan baik. Yang kedua, dalam permainan pasar monopsoni yang memiliki peran besar dalam penentuan harga adalah pemberi. Yang ketiga, para penjual di pasar oligopsoni lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan pasar lainnya. Kekurangan dari pasar oligopsoni,
yaitu kurangnya kualitas yang dimiliki oleh barang yang dijual. Adanya jumlah pembeli yang cukup banyak menyebabkan para penjual terkadang tidak memperhatikan kualitas barang yang dijual. Terdapat pembeli yang manipulasi penjual. Terkadang mereka menipu penjual untuk menentukan harga yang murah. Beberapa barang yang dijual tidak memiliki identitas yang asli. Hal tersebut membuat para pembeli tidak nyaman dan aman. Tidak ada kreativitas bagi para penjual. Kemudahan dalam menjual barang terkadang membuat para penjual berada pada zona nyaman yang mengakibatkan mereka malas dalam meningkatkan kreativitas penjualan. Pembeli dan penjual. Pasar monopoli yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual sebagai penguasa dan dikelilingi oleh banyak pembeli. Sedangkan pada pasar monopsoni hanya terdapat satu pembeli tetapi banyak penjual. Pada pasar oligopoli biasanya dikuasai oleh beberapa penjual atau perusahaan, di mana salah satu dari mereka berperan sebagai pemilik perusahaan dan bertindak sebagai perusahaan terbesar atau ketua price leader. Sedangkan pada pasar oligopsoni dikuasai oleh beberapa pembeli dan masing-masing pembeli memiliki peran yang besar dalam penentuan harga. Jenis barang yang dijual. Dalam hal ini biasanya pasar monopsoni dan pasar oligopsoni menjual produk mentah atau barang setengah jadi. Sedangkan pasar monopoli memproduksi barang yang tidak memiliki penggantinya. Pasar oligopoli memproduksi jenis barang yang cenderung homogen antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam pasar, serta masih dapat saling menggantikan satu sama lain. Kualitas barang. Dalam pasar monopoli memiliki barang dengan kualitas yang bagus karena di dalam pasar monopoli kualitas juga mempengaruhi harga sehingga para penjual akan terus berinovasi. Kualitas barang atau produk yang ada di pasar monopsoni. Produk yang dijual terjamin kualitas dan kesegaran karena yang dijual di pasar monopsoni merupakan bahan mentah yang selanjutnya akan diolah lagi. Kualitas barang pada pasar oligopoli yang dijual oleh para penjual yang rata-rata barang dagangnya sama, tentunya kualitas berbeda-beda. Meskipun barang sama, namun ada perbedaan yang menyebabkan juga perbedaan kualitas. Kualitas barang pada pasar oligopsoni yang dijual tidak merata atau kondisi barang sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga kualitas barang masih tergolong menengah ke atas. Harga barang. Pasar monopoli memiliki harga jual produk yang sangat mahal, sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan di pasar monopoli. Pasar monopsoni, harga jual produk cukup terjangkau karena penentuan harga sendiri ditentukan oleh pembeli. Pada pasar oligopoli, harga jual barang tidak tentu, di mana harga yang diberikan tergantung dengan keinginan penjual. Sedangkan pada pasar oligopsoni, harga jual produk masih tergolong sesuai dengan kantong para pembeli.